Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi melanjutkan materi pelatihan nutrisi TCM. Teori nutrisi tradisional China. Awal dari dietetika Cina dapat ditelusuri kembali ke dinasti Zhou pada tahun 1100 sampai 700 sebelum Masehi. Pada saat itu, 4 kelompok penyembuh bertanggung jawab untuk memberikan perawatan medis. Jadi, pada tahun 1000 sampai 700 sebelum Masehi pun sudah di Cina itu sudah ada 4 macam penyembuh. Ada digolongkan 4 macam tabib. Pertama adalah terapis untuk masalah gizi, ahli gizi, Seyi. Yang kedua, terapis penyakit dalam atau internis, Ciyi. Jadi berikutnya terapis penyakit dan luka luar, ahli bedah atau sangkal putung, bisa seperti itu ya. Kalau dulu kan belum ada kemungkinan belum ada operasi dan bedah, jadi ya yang dimaksud adalah ahli sangkal putung atau yang yi. Nah, yang terakhir terapis untuk hewan sakit atau dokter hewan, Suyi. Nah, jadi dulu itu sudah tertulis, terbukukan bahwa sudah tercatat dalam kitab-kitab kesehatan di sejarah Cina kuno. Nah, itu pada saat itu sudah ada 4 macam tabib atau dokter pada saat itu. Seperti yang sudah dijelaskan. Ahli gizi adalah yang paling signifikan dari penyembuhan ini. Tugas mereka terutama pencegahan penyakit pada pasien mereka bersama dengan penggunaan diet terapeutik untuk penyakit akut dan kronis. Pada saat itu yang sangat signifikan atau yang paling penting, yang paling ramai pasiennya, atau kalau sekarang itu yang viral. Jadi tidak hanya sekarang itu yang ada terapi viral itu yang akhirnya dilarang oleh dinas kesehatan. Sekarang dilarang, tidak boleh kecuali yang sarjana. Itu dulu juga seperti itu. Ada yang paling viral adalah ahli gizi. Akar kata diet mengungkapkan hubungan yang menarik antara persepsi barat asli tentang istilah tersebut dan konsep Asia. Diet berasal dari istilah Yunani diaita, yang berarti perawatan hidup, gaya hidup, atau cara hidup. Berasal dari kata Yunani. Gaya hidup menonjolkan aspek yang menyerupai Tao, hubungan antara manusia dan alam. Nah, kalau diet Cina itu atau nutrisi Cina itu adalah menonjolkan aspek yang menyerupai konsep Tao di hubungan antara manusia dan alam. Jadi ada interaksi antara manusia dan alam. Bagaimana kita menggunakan aplikasi nutrisi dihubungkan dengan kondisi alam. Dengan penekanannya pada pencegahan, terapi diet di TCM memungkinkan ahli gizi bertanggung jawab penuh atas perawatan kesehatan seluruh keluarga pejabat. Kesehatan dicapai melalui diet. Pada saat itu kesehatan dicapai melalui diet. Jadi ketika Ibu Suri atau Permaisuri sedang sakit, sedang gelisah, sedang sedang galau, kemudian bisa tidur, itu terus disuguhkan terapi teh wolfberry atau teh bunga telang kalau sekarang, ya kan, atau teh herbal, apalah seperti itu kira-kira. Jadi baik pencegahan ataupun pengobatan perawatannya hanya melalui terapi nutrisi, entah makanan ataupun minuman. Pencegahan penyakit memainkan peran penting dalam semua terapi TCM.
Nilai yang ditempatkan pada pencegahan diilustrasikan oleh sistem upah Cina kuno untuk penyakit ini. Mungkin ini sebuah anekdot. Nah, jadi pada saat itu pun nilai nilai yang ditempatkan masyarakat memberikan nilai mengilustrasikan dengan sistem upah. Jadi mungkin ya yang tapi paling hebat, yang kelinian paling bagus, tentu memiliki nilai atau berbayar atau upahnya yang mahal. Nah, ini mungkin sebuah anekdot. Jumlah gaji tahunan seorang dokter ditentukan oleh kondisi kesehatan yang sempurna yang ditunjukkan oleh pasien mereka. Jadi gajinya itu tergantung pasiennya. Kalau pasiennya banyak, mungkin gajinya banyak. Kalau pasiennya tidak ada, mungkin sama pemerintah digaji dengan gaji yang rendah. Semakin sedikit pasien mereka jatuh sakit, semakin tinggi gaji mereka. Jadi dari beberapa banyak yang pasien itu kemudian sudah sehat semua dan sudah jarang orang sakit, yaitu semakin tinggi gajinya mereka. Akupunktur, moksibusi, fitoterapi, dietetika dan olahraga atau Qigong atau Tai Chi adalah dasar terapi di TCM. Bahkan pada asal-usulnya dietetika memiliki peran penting dalam pengobatan penyakit. Mengutip dari kitab Suben, bila tubuh terlalu lemah, terapis harus menggunakan makanan untuk mengisi defisit. Jadi kalau tubuh pasien terlalu lemah atau defisien, entah itu defisien yin atau defisien yang, atau defisien kedua-duanya, defisien yin dan yang, atau mengalami kekosongan energi, kekosongan yang, kekosongan yin, itu harus menggunakan makanan untuk mengisi defisitnya, ya kan? Makanya ada kalimat sudah diakomodir 3 kali tidak ada kemajuannya, sudah dipijat ahli, padahal orangnya terkenal loh. Itu sudah dipijat beberapa kali nggak ada kemajuan. Karena apa? Memang orangnya terlalu lemah, jadi energinya tidak bisa dipindahkan, energinya tidak bisa bergerak. Begitu. Jadi harus diisi dengan makanan, dengan nutrisi makanan untuk mengisi kekurangan yang dialami. Tabib terkenal Sun Si Miao dari dinasti Tang yang hidup antara 618 sampai 907 Masehi. Ya, ini sedikit lebih muda, sedikit lebih modern. Nah, ini pada tahun itu ya pada tahunnya setelah Muhammad Rasulullah Kanjeng Nabi itu lahir, ya di antara tahun 600 Masehi itu di Cina hidup seorang tabib yang sangat terkenal dan disebut di beberapa literatur sebagai tabib dewa. Jadi tabib dewa, tabib yang ya hebat atau tabib yang pintar. Tabib terkenal Sun Si Miao dari dinasti Tang lebih lanjut menekankan peran penting terapi diet. Terapi diet harus menjadi langkah pertama ketika seseorang mengobati suatu penyakit. Hanya ketika ini tidak berhasil, seseorang harus mencoba obat-obatan. Dalam kutipan selanjutnya, dia menekankan karakter preventif dan dietetika Cina. Tanpa pengetahuan tentang pola makan yang tepat, yang benar, hampir tidak mungkin menikmati kesehatan yang baik. Nah, itu menurut tabib dewa Sun Si Miao. Jadi tertulis di dalam kitab, dituliskan di dalam sebuah kitab, itu bunyinya seperti itu. Terapi nutrisi menawarkan pilihan berikut: perawatan hidup atau pencegahan penyakit, terapi penyakit akut dan terapi penyakit kronis. Jadi dengan terapi nutrisi itu bisa dilakukan untuk perawatan hidup, untuk pencegahan penyakit. Ya, perawatan itu ya biar hidupnya sehat, biar hidupnya
staminanya prima, kemudian pencegahan penyakit biar tidak sampai terjadi penyakit karena badannya kuat, imunnya kuat. Juga untuk terapi penyakit akut, penyakit yang baru dialami, serta penyakit kronis, penyakit yang sudah berjalan begitu lama dan susah sembuh. Kemudian kita akan menyampaikan konsep energi atau Qi dari TCM. Jadi dari awal sudah disebutkan beberapa penjelasan sederhana tentang energi atau Qi. Menurut TCM itu bagaimana? Jadi Qi, kekuatan hidup atau energi kehidupan, adalah kepentingan utama dalam TCM. Qi yang cukup dan bebas mengalir menandakan vitalitas, kesehatan, dan kemampuan tubuh. Qi yang tercukupi, yang ada dan bebas mengalir, bisa beraktivitas, bisa lari, bisa bergerak. Nah, itu menandakan bahwa orangnya cukup sehat dan bervitalitas, memiliki kemampuan tubuh. Kekosongan Qi menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan, mendorong perkembangan penyakit. Jadi kekosongan Qi, nah, itu menurunkan kualitas hidupnya, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bergerak, tidak bisa bekerja. Kalau bekerja pingsan, kalau bepergian pingsan, seperti itu. Kemudian mendorong perkembangan penyakit, mendorong datangnya penyakit, dan penyakit menjadi lebih, perjalanan penyakit menjadi lebih dalam atau lebih parah. Jadi simpel, orang sakit itu kita cuma bermain di konsep Qi saja. Prinsip dasarnya seperti itu. Nah, untuk mendapatkan Qi yang baik, yang bagus, berkesinambungan, tubuh mengumpulkan energi hariannya dari 3 sumber. 3 sumber energi adalah esensi konstitusi bawaan atau yang kita sebut Qing. Nah, ini sudah warisan dari leluhur, warisan dari kedua orang tua kita. Nah, ini ya diingat-ingat. Nah, kalau jenengan sudah terlahir sehat, ya disyukuri alhamdulillah, sekarang umur sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Nah, itu jenengan berarti mendapatkan suatu berkah karena diberikan warisan energi Qing yang bagus. Jenengan juga bisa hidup normal, tidak cacat, tidak memiliki keluhan-keluhan dulu pada saat kecil sampai dewasa. Kemudian yang nomor 2 adalah Qi atau energi dari makanan. Jadi makanan itu salah satu menjadi penyebab kedua, jadi menjadi sumber energi kedua, makanan. Jadi makanya makanlah makanan yang sehat. Nah, nanti ada konsep-konsepnya makan yang bagus, yang sehat itu seperti apa dan bagaimana. Kemudian Qi leluhur atau udara atau Chongqi. Tadi ada yang menyebutkan pula energi bersama atau energi bersama. Maksudnya energi bersama adalah bersama-sama dengan Qi tadi, bersama-sama dengan energi makanan, sehingga diedarkan ke seluruh tubuh, ke seluruh jalur energi, yaitu ke seluruh meridian. Pertama adalah esensi konstitusi atau esensi konstitusi bawaan atau Qing atau essence, saripati bawaan, warisan dari orang tua. Esensi yang diwariskan dari orang tua disimpan di dalam ginjal, menjadi dasar bagi semua proses kehidupan dan proses pematangan di dalam tubuh. Kuantitas dan kualitas Qing ditentukan sejak lahir karena cadangan energi ini tidak dapat diisi ulang. Jadi Qing ini tidak bisa diisi ulang, tapi bisa dirawat atau bisa dilestarikan. Nah, jadi dirawat itu ya seperti kalau sepeda motor ya diganti oli, di tune up, diservis, nah itu ya. Tapi tidak bisa diganti. Coba
umpama mesin motor Honda diganti motor Mega Pro nggak bisa. Gitu kira-kira. Secara sederhananya seperti itu. Dokter Cina merekomendasikan manajemen hati-hati dari potensi ini. Zinc sesedikit mungkin harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi harian seseorang. Nah, jadi ngirit energi gitu, menghemat energi, jangan diforsir. Nanti kalau diforsir akan kelelahan dan menjadi kelelahan kronis kalau tidak segera diatasi. Jadi kalau bagi saya ini, tapi ya tidak harus mutlak. Kalau bagi saya ya seperti itu. Kalau memang jadi terapis, kalau saya ya itu saya meninggalkan teknik-teknik mijat, teknik-teknik pijat sampai 1 jam 2 jam itu saya tinggalkan. Jadi saya juga intinya pengen menggunakan sesedikit mungkin energi zinc yang saya miliki. Lebih baik untuk energi zinc-nya lebih baik untuk istri kita. Jadi biar menambah romantis, seperti itu. Bisa berduaan, 2 sejoli sampai tua, sampai kakek nenek, ya kan. Karena setelah saya pelajari, sekarang bagi saya sendiri pribadi, saya menggunakan metode pengobatan teknik yang menggunakan alat sehingga tidak menforsir energi saya. Seperti apa? Seperti cupping atau kop, kemudian guasa, kemudian tuinatusen, terus moksa itu yang menjadi andalan saya, menjadi teknik utama yang sering saya gunakan. Catatan, gaya hidup yang berlebihan, kehidupan seks yang terlalu aktif, obat-obatan keras, stres, dan ketegangan yang ekstrim, serta puasa mengurangi dan melemahkan zinc. Tentunya terus puasa itu kurang bagus, jelek, ya enggak. Jadi dalam kacamata ini kan makanya fungsinya berguru seperti itu. Nanti kalau tidak berguru membaca artikel saya ini, ada yang nakal, artikelnya disebarkan di grup-grup umpama, terus ada yang baca, loh ternyata puasa itu melemahkan zinc, ya seperti itu kan. Terus akhirnya wah muncullah rumor bahwa Sinsehari itu ngajarnya, kata Sinsehari puasa enggak boleh, puasa itu melemahkan zinc, enggak seperti itu. Jadi maksudnya puasa itu apa ya, mungkin ini saya sendiri ditulis seperti itu karena memang niat tidak makan, supaya tabungannya banyak, supaya impiannya membeli mobil cepat terrealisasi. Mungkin seperti itu. Tapi kalau yang namanya puasa bagi orang muslim, entah puasa Ramadan, entah puasa sunnah, itu semuanya tidak perlu diragukan lagi bahwa itu adalah sesuatu hal yang bagus, sesuatu hal yang baik. Mungkin seperti itu. Lanjutnya adalah kuci atau drumci atau ci makanan. Jadi makanan itu memiliki energi juga, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Jadi makanan itu memiliki energi. Jadi setelah makanan itu diproses, akhirnya energi itu berubah, bertransformasi, jadilah darah dan energi. Jadilah cairan tubuh, jinye, seperti itu. Kuci berkembang selama tahap transformasi pertama saat lambung dan limpa memproses makanan yang dicerna. Kualitas kuci yang baru terbentuk tergantung pada kemurnian makanan yang dicerna. Jika memungkinkan, makanan segar dan tidak diproses atau denaturalisasi. Dan denaturalisasi itu ya maksudnya tidak diproses itu diproses yang tidak semestinya, atau denaturalisasi itu tidak alami, umpama dikasih pengawet, dikasih pewarna, itu ya maksudnya. Terus jangan salah, nanti makanan yang bagus yang memungkinkan segar tidak diproses, makan rumput, bisa-bisa. Keripiknya bisa keripik kulit pohon, kan tidak seperti itu maksudnya. Jadi seperti itu tadi yang sudah saya
yang sudah saya sampaikan. Itulah pentingnya belajar dan belajar. Dan kondisi organ pencernaan lambung dan limpa. Jadi tergantung kemurnian makanan serta kondisi pencernaan lambung dan limpa. Sudah makanannya banyak pengawet, lambung dan limpanya lemah, ya udah bahaya. Jika organ-organ ini dalam keadaan kelelahan kronis atau akut, kuantitas dan kualitas kuci berkurang. Jadi meskipun makannya baik, meskipun makannya bernutrisi, tapi kalau keadaan organ limpa lambung ini adalah sedang lemah atau kelelahan kronis atau akut, kita biasa sebutnya kelemahan limpa lambung. Itu kuantitas dan kualitasnya juga akan kurang maksimal. Ini secara bertahap menyebabkan kelemahan umum dengan kecenderungan gejala kekosongan kronis. Secara bertahap makin lama akan terjadi kelelahan kronis atau kekosongan ataupun kelelahan kronis. Makanya harus segera diterapi nutrisi, begitu. Karena kuci adalah sumber energi terbarukan, ia memainkan peran kunci dalam pengobatan Tiongkok. Kuci merupakan bagian terbesar dari energi terbarukan. Peran ini ditekankan oleh sekolah menengah tradisional yang memandang terapi nutrisi sebagai elemen kunci dalam pengobatan penyakit. Jadi sekolah tradisional atau ya kalau sekarang universitas, kalau dulu ada sekolah-sekolah tabib, sekolah pengobatan, nah itu menekankan di dalam memandang terapi nutrisi sebagai elemen kunci atau paling utama dalam pengobatan penyakit. Tanpa pengetahuan tentang pola makan yang benar, hampir tidak mungkin menikmati kesehatan yang baik. Itu tadi. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kondisi limpa lambung kita. Jadi, limpa lambung itu kalau diibaratkan seperti roda itu ya porosnya. Kalau porosnya sudah bermasalah, oglak, kendung, tidak kuat, ambiar rodanya. Sama. Jadi ketika ada permasalahan di organ limpa lambung, maka bisa terjadi merembet perjalanan penyakitnya, bisa sampai ke paru-paru, ke ginjal, ke liver, ke jantung, dan segala macamnya. Selanjutnya adalah 3 sumber energi. Yang nomor 3 adalah Chongqi atau udara atau energi paru-paru, energi yang ada di paru-paru. Dengan setiap nafas, Qi leluhur berkontribusi pada energi total tubuh, membentuk sekitar sepertiga dari total energi terbarukan. Pernapasan yang tepat dan udara bersih yang baik meningkatkan kualitas energinya. Jadi pernapasan yang tepat, teknik napas yang benar itu ternyata ada ilmunya. Jadi bisa untuk mengobati, bisa untuk mengobati orang sakit atau diri kita yang sakit dengan hanya relaksasi dengan menghirup napas yang panjang. Karena bisa tenang sehingga tidak panik, sehingga tidak gelisah. Terus udara yang baik, kualitas udara yang baik juga meningkatkan kualitas energinya. Jadi tentunya ketika hidup di perkotaan, kota besar seperti di tempat saya di Kota Semarang, di situ banyak pabrik. Kemudian kalau di Jakarta sama, polusi udaranya tinggi, kualitasnya tidak bagus, ya kan? Tentu kualitas energinya juga akan berbeda jika dibandingkan dengan ketika atau manusia yang hidup di daerah yang kualitas udaranya bagus seperti di Bogor, mungkin. Karena di Bogor sini sekarang juga sudah ramai. Kalau di Semarang ada di Ungaran, di Bandungan, makanya di sana banyak villa-villa. Di Bogor banyak villa-villa untuk apa? Untuk relaksasi, untuk terapi refreshing.
Jadi biar ketika weekend liburan refreshing, situ nanti begitu pulang dari refreshing badannya sudah segar bugar kembali untuk beraktivitas seperti semula. Teknik Tiongkok kuno dapat berkontribusi pada peningkat ki leluhur melalui latihan pernafasan khusus seperti Qigong atau Tai Chi, atau latihan seni bela diri Asia, pencak silat, senam, ada senam barokah, seperti itu. Jadi ada beberapa ini yang sudah sering ikut senam barokah. 3 sumber energi, karena apa? Karena ternyata senam atau bergerak Qigong Tai Chi ini melatih otot, melatih energi atau memandu energi. Nah, jadi umpama nih ya di lengan ini ada jalur meridian paru-paru dan jantung, ya kan? Juga perikardium. Nah, dan ketika senam itu cuma begini-begini saja. Nah, di sini ini melancarkan jalur energi yang di area jantung, area perikardium, juga area paru-paru. Ya, seperti itu. Jadi melatih. Jadi dengan bergerak begini itu energinya jalan lancar sampai ke ujung-ujung jari. Nah, konsepnya begitu, makanya bisa menjadi sehat. Nah, kenapa sekarang orang menjadi sering mudah sakit? Karena ya pola hidupnya tidak bagus. Jarang berolahraga, kalau pagi tidur, malam begadang lah, itu ceritanya seperti itu. Kalau pagi, kalau ini saya sekedar cerita ya, keseharian saya. Kalau seorang muslim itu sudah beribadah, ya, kemudian sholat subuh, sholat sunnah, sholat subuh, sholat fajar, sholat subuh, ya, kemudian zikir, kemudian baca Al-Quran. Nah, baru setelah itu berpikir untuk menuju ke tempat kerja, ke sawah, bergerak, mengurusi sawahnya, yang punya sawah, yang punya kantor, konsentrasi ke pekerjaan. Nah, seperti itu. Nah, kalau malam tidur, istirahat cukup, terus nanti bangun jam 1:30 malam berdoa. Nah, itu kalau muslim itu seperti itu. Nah, kemudian jadi pola hidupnya bagi seorang muslim itu sudah ditata sesuai dengan Al-Quran dan hadis, harusnya ya sehat. Nah, karena pola hidupnya juga sudah ditata sedemikian rupa. Karena juga disebutkan bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa itu lebih menyukai kepada orang laki-laki atau pemuda yang kuat. Nah, seperti itu. Jadi seorang muslim ya jangan ngelemprek, jangan putus asa, jangan patah semangat. Harus tetap kuat berjuang, seperti itu. Sehat jasmani dan rohani. 3 sumber energi yang Qing atau esensi bawaan, Qi atau Qi makanan, dan Chongqi atau Qi leluhur, Qi udara, bergabung menjadi satu, menjadi Chengqi atau Qi asli atau Qi sejati, yang mengalir melalui tubuh di dalam saluran meridian sebagai Qi konstruksi atau Yinqi dan Qi pertahanan. Jadi mengalir ke seluruh tubuh yang menjadi berfungsi sebagai Qi konstruksi. Qi konstruksi itu ya memiliki fondasi kekuatan sehingga bisa bergerak, beraktivitas, sehingga bisa mengangkat benda. Nah, seperti itu kan. Yang kedua adalah menjadi Qi pertahanan. Qi pertahanan di bagian luar, sehingga ketika ada angin dingin, ada badai, ada angin panas, itu tubuhnya kuat untuk melawan ekspansi atau invasi. Melawan invasi, bukan ekspansi, sorry. Ya samalah, melawan invasi. Yang benar kalimatnya adalah invasi, karena memang tertulis di literatur bahasanya invasi.
melawan invasi dari patogen eksternal atau ya angin atau panas atau lembab dan segala macam. Konsep dasar ini menyoroti perlunya terapi TCM untuk mencakup beberapa prinsip terapi komplementer. Akupunktur terutama mempengaruhi sejati. Akupunktur itu berarti areanya adalah Qi asli atau Cheng Qi atau Qi sejati. Namun akupunktur dengan pengecualian moksibusi tidak menambah Qi pada pasien, melainkan menggerakkan Qi, menyeimbangkan Qi dan menyebarkan stagnasi. Jadi akupunktur, pijat, manipulasi, totok, apalah namanya, pijat dewa, tapak gendruwo misalkan seperti itu, tapak iblis lah, itu semua tidak menambah Qi. Jadi hanya berfungsi sebagai menggerakkan Qi sehingga Qi-nya lancar, menyeimbangkan Qi yang dan menyebarkan stagnasi. Bagi ada yang sumbatan, begitu disebarkan sumbatannya, dibebaskan, jalur energinya bisa bergerak bebas. Nah itu, tapi untuk kembali lagi untuk pasien, untuk orang-orang yang memiliki pola atau sindrom kekosongan Qi atau kekosongan Yang atau kekosongan energi, tentu harus dibutuhkan asupan nutrisi dan energi tambahan. Untuk meningkatkan Yang-nya adalah menggunakan metode moksibasi. Sedikit saya cerita, saya juga ada kelas moksibasi. Nah, kenapa moksibasi itu muncul? Karena moksibasi ini muncul di negeri Tibet yang diselimuti dingin dan salju. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, kemudian kalau di negeri gurun pasir yang panas, tandus, gersang, tentu sesuai dengan pola penyakitnya, tentulah bekam menjadi andalan untuk berkontribusi. Ya, itulah yang disebut holistik, ya kan? Kalau darahnya bergejolak karena terlalu panas, ya dibekam, dikeluarkan biar tidak jadi tambah parah. Tip: sebelum menggunakan pengobatan akupunktur untuk Qi, Yang atau kekosongan Yin, harap dicatat bahwa kekosongan Qi atau kekosongan Yang memerlukan modalitas pengobatan yang diperluas, sinergi yang melibatkan tindakan diet dan ramuan Cina untuk melengkapi Qi dan Yang serta cairan tubuh serta darah. Keberhasilan pengobatan kekosongan Yin membutuhkan pengisian kembali tubuh fisik dan substansinya dengan terapi diet dan herbal. Ini membangun dasar untuk perawatan akupunktur yang efektif. Jadi harus seperti itu. Nah, jadi bukan terus tabibnya tingkat dewa, pakai teknik yang segala macam. Tingkat dewa ada 1 jarum, ada 3 jarum, ada tung, ada macam-macam, dan masing-masing ngotot dengan modalitas terapinya itu sangat hebat. Tidak bisa seperti itu. Ketika Anda ketemu dengan pasien yang seperti yang disebutkan tadi, memiliki pola atau sindrom kekosongan Qi yang cairan tubuh dan darah, kembali lagi mustahil untuk diterapi menggunakan teknik-teknik yang super duper. Nah, itu kira-kira. Baik, silakan diamati konsep produksi energi atau Qi. Jadi sebelum kita itu butuh yang namanya Cheng Qi atau Qi asli untuk bisa bergerak, untuk bisa beraktivitas, dan untuk bisa ya intinya kita butuh Cheng Qi lah ya untuk menopang kehidupan kita. Nah, ternyata 5%-nya kita dapatkan dari energi prenatal essence atau Qing. Qing itu digunakan untuk hanya 5% saja. Nah, selanjutnya adalah sari makanan atau kuci. Nah, kuci itu kita butuh 70%. Nah, jadi 70%. Kemudian udara bersih atau congci itu 25%. Jadi
konsep qi yang benar. Nah, kalau kita sakit tidak suka makan, tidak nafsu makan, maka hanya dengan bermodalkan udara bersih, kita ambil nafas sama bantuan qing yang 5%, kita cuma memiliki energi 30%. Makanya bagi orang yang sakit tidak mau makan, tentu perjalanan penyakitnya akan semakin tambah parah dan akhirnya meninggal. Tapi kalau mau makan, dapat tambahan 70%, daripada sari makanan, energi yang didapat, sehingga sehingga cepat pulih, cepat sehat, dan cepat sembuh, cepat beraktivitas. Nah, adapun aplikasinya Chengqi itu menjadi channel atau Yingqi. Yingqi itu atau energi meridian, mengalir di seluruh meridian di dalam organ. Jadi Yingqi itu bisa menjadi kekuatan, sehingga kita bisa beraktivitas. Kemudian berubah atau bukan berubah, ya memang berfungsi sebagai qi pertahanan atau wei qi. Nah, seperti yang sudah saya ulas sederhana tadi, selain sebagai untuk menopang kehidupan kita bisa hidup, kita bisa beraktivitas, bisa bekerja. Nah, selanjutnya adalah kita bisa memiliki wei qi. Wei qi ini qi pertahanan, kita memiliki kekebalan tubuh yang kuat. Seperti itu kira-kira, atau pertahanan tubuh yang kuat. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi tidak bisa kalau qing itu memang digunakan sedikit-sedikit karena dia cuma membantu saja. Jadi begitu kita makan, kita dapat qi itu dibantu dengan esensi qing ginjal itu kemudian naik ke atas, bertemu dengan Chongqi atau qi leluhur. Makanya disebut konsepnya disebut qi bersama, energi bersama. Setelah itu baru diedarkan ke seluruh tubuh oleh jantung. Anatominya, fisiologinya seperti itu. Nah, kalau tadi saya jelaskan seperti itu fisiologinya. Selanjutnya adalah fungsi tri pemanas atau sanciao. Di dalam TCM, triple burner atau sanciao atau 3 pemanas, 3 tungku disamakan dengan pejabat yang bertanggung jawab atas irigasi dan kontrol saluran air di negara feodal. Nah, di negara barat itu disamakan sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas irigasi dan kontrol saluran air. Jadi semua cairan tubuh, darah itu yang bertanggung jawab tri pemanas ini atau sanciao ini. Nah, sanciao itu tidak ada organnya secara fisik, secara real itu tidak ada, tapi tri pemanas ini adalah organ yang diyakini oleh konsep TCM bahwa berfungsi sebagai pelindung organ. Jadi karena ada 3 ciao, ciao atas, ciao tengah, dan ciao bawah. Jadi ciao atas ini melindungi organ yang ada di atas seperti paru-paru dan jantung. Kemudian ciao tengah ini melindungi selain bertanggung jawab atas irigasi dan kontrol saluran air. Nah, itu maksudnya adalah yang bertanggung jawab kepada peredaran suhu dan cairan tubuh, juga melindungi organ. Salah satunya kalau yang ciao tengah itu melindungi limpa lambung serta liver dan kandung empedu. Nah, sedangkan ciao bawah itu melindungi organ
ginjal, dan kandung kemih. Neijing menjelaskan tugas utama tri pemanas atau sanco adalah sebagai penciptaan, transformasi, dan pergerakan cairan tubuh atau jinye dengan penekanan pada pencernaan dan ekskresi. Triple burner atau sanco mengkoordinasi distribusi dan pergerakan berbagai jenis qi untuk memastikan dukungan berkelanjutan dari jaringan organ dan memungkinkan pergerakan qi yang tidak terhalang. Jadi salah satunya yang berhubungan dengan energi ini tugasnya adalah memberikan dukungan energi itu lancar ke jaringan organ dan pergerakan energinya tidak terhalang. Jadi bagi ada semacam peribahasa, setiap orang sakit pasti sancionya juga sakit. Seumpama sakit paru-paru, sakit nafas, nah itu kan organnya paru-paru. Lah di paru-paru itu dilindungi oleh sanco, sehingga sudah pasti sanconya juga akan bermasalah atau sakit. Jadi sekali lagi, sanco itu bukan organ yang secara fisik ada, tapi organ fiktif yang diyakini dan dipercaya ada. Gitu. Gangguan muncul sebagai akumulasi cairan seperti edema dan retensi urin. Dalam persepsi barat, triple burner mencerminkan pembagian anatomis tubuh menjadi 3 bagian yang dijelaskan di dalam teks sejarah seperti Nanjing, masalah klasik yang sulit, artinya ya. Dan Lingsu bagian kedua dari Huang Di Neijing, The Yellow Emperor atau Kaisar Kuning. Jadi itu ada 3 bagian, yaitu pemanas atas, jantung, paru-paru, perikardium ke atas dari diafragma. Letaknya di situ. Paru-paru menyatukan qi leluhur atau chongqi dengan kuci untuk membentuk qi sejati atau chengqi. Nah, itu ternyata diemban oleh organ sanco ini yang mengalir di saluran dan mendistribusikan qi sejati ke seluruh tubuh. Paru-paru dan jantung menggunakan qi untuk menghirup kehidupan ke dalam darah dari pembakar atas, pemanas atas. Paru-paru membubarkan cairan sebagai kabut halus yang melembabkan kulit dan otot. Pembakar atas mengontrol gerakan ke atas dan pertahanan qi. Paru-paru membubarkan cairan sebagai kabut halus yang melembabkan kulit dan otot. Jadi tugasnya paru-paru itu untuk kulitnya lembab dan ototnya kulit ataupun ototnya lembab itu tugasnya paru-paru. Berarti kalau kulitnya kering bahkan pecah-pecah, itu berarti ada kelemahan atau gangguan di sistem paru-paru. Pemanas tengah atau pembakar tengah atau ciao tengah adalah organnya adalah limpa, lambung, dan diantara diafragma serta pusar. Jadi dalam teks kalau ciao tengah itu organnya limpa dan lambung atau diantara diafragma dan pusar. Nah, itu juga ada liver, ada kandung empedu. Di dalam teks klasik, pembakar tengah sering disamakan dengan ketel mendidih atau tong fermentasi yang menyerap makanan sebagai busa dan memprosesnya. Perut dan limpa, perut itu ya lambung ya. Nah, kalau ada tulisan perut, sebenarnya ada beberapa yang sudah saya ganti, saya edit dengan lambung, cuman ya mungkin ada beberapa yang kelewatan. Lambung dan limpa bertanggung jawab atas transformasi dan transportasi makanan yang tepat. Proses ini memisahkan bening atau qing dan dari keruh atau cuo. Limpa memindahkan qi bening ke pembakar atas. Qi keruh dikirim ke bawah melalui lambung. Setelah makanan diubah, aliran qi esensial qing qi yang berasal dari makanan bening diarahkan ke atas menuju paru-paru dan jantung. Ada lagi ini qing qi atau qi esensial. Asal-masalnya qing qi seperti itu. Sistem ini memberi tubuh bagian utama dari qi terbarukan serta darah, su dan cairan tubuh jinye yang dipindahkan dari sana.
Pembakar tengah adalah pusat nutrisi Cina. Diet yang tepat dan cukup memperkuat qi limpa setiap hari dan melindungi sumber energi jaringan ginjal. Kualitas makanan yang diberikan ke pusat pembakar menentukan simpanan energi seluruh tubuh serta kualitas dan kuantitas darah dan cairan tubuh. Nah, jadi salah satunya melindungi sumber energi jaringan ginjal. Salah satunya panas ginjal itu berasal dari panasnya limpa. Nah, jadi kalau limpanya tidak panas, tidak tercukupi qi-nya, maka ginjal juga akan mengalami kelemahan atau kekurangan energi, bahkan menjadi dingin karena kurang panas. Ya begitu. Nah, kalau kita sedikit cerita ya, kalau bermain bermain asupan formasi herbal kuat kejantanan itu ya harusnya tidak semata-mata melihat meningkatkan mentonik ginjalnya saja, tapi tetap melakukan diagnosa yang tepat sehingga kalau memang ginjalnya makanya ada kopi kuda hitam atau apa gitu ya. Nah itu hanya fokus, kalau saya lihat komposisinya itu hanya fokus di ginjalnya saja, padahal tidak seperti itu. Nah kalau ginjal dipres, ditekan untuk menjadi panas, berenergi, sedangkan akar panasnya, asal panasnya limpa itu tidak dikasih energi ya tidak tepat atau bisa bahaya. Selanjutnya adalah pembakar bawah atau ciau bawah. Mohon maaf tadi saya terangkan ciau tengah ada liver, ternyata ciau tengah itu ada di pembakar bawah. Pembakar bawah berisi organ liver, ginjal, kandung kemih dan usus ke bawah bagian besar. Letaknya adalah dari besar ke bawah. Pembakar bawah biasa digambarkan sebagai rawa atau saluran pembuangan. Fungsi utamanya adalah mentransformasi dan ekskresi cairan dan produk limbah. Aliran qi-nya diarahkan ke bawah. Jadi kalau yang tadi limpa itu ke atas, kalau yang ciau bawah ini ke bawah energinya. Intinya adalah organ yang bertugas di dalam melakukan metabolisme, maksudnya melakukan metabolisme tubuh ini ya tidak hanya semata-mata makan untuk menambah energi, tapi harus bisa membuang sari-sari sisa ekskresi daripada pencernaan itu. Nah, kalau tidak bisa dibuang atau mengalami kesulitan ya akan bahaya, karena akan mengendap di tubuh tentunya seperti itu kan. Nah, jadi bahaya. Nah, sampai di sini penyampaian materi kali ini. Semoga semakin lama semakin menambah ilmu dan menambah paham. Kita lanjutkan ke materi berikutnya di sesi berikutnya. Alhamdulillah.